Professional IT Entrepreneur Campus. Oke, selamat siang teman-teman semua. Halo sahabat Instiki ya, keluarga besar Instiki, Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia. Hari ini hari yang spesial gitu ya, karena kita kedatangan tamu yang luar biasa dari Bank Indonesia ya. Ada Bapak Agus. Ya, saya perkenalkan dulu Bapak Agus Sistyo Wijajati. Ya. Oke, Bapak selaku Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Bali. Ya. Oke, betul Pak ya? Betul. Betul. Oke, baik teman-teman. Kalau boleh kita cerita sedikit nih Pak ya. Ya. Tugas utama Bapak sebagai Deputi Direktur Perwakilan BI di Daerah Bali itu apa sih Pak? Boleh Makasih Mbak Asti. Ya. Perkenalkan, saya Agus dari Bank Indonesia Provinsi Bali yang saat ini diberikan tugas untuk mengkoordinasikan terkait dengan pengembangan digitalisasi di Provinsi Bali. Oke. Baik digitalisasi sektor swasta maupun digitalisasi di sektor pemerintah daerah. Oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah melakukan distribusi kecukupan uang rupiah di seluruh provinsi Bali, Di Bali, oke. dengan jumlah pecahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Bali. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan kesekretariatan atau manajemen internal di kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. Jadi itu tiga hal yang menjadi hal tugas utama ya, ya. tugas utama Bapak sebagai Ya. deputi di kantor BI di daerah Betul. Bali, betul Pak ya. Oke Pak, tadi dan saat ini gitu Pak ya, kalau kita berbicara terkait dengan perbankan gitu ya dan transaksi keuangan. Nah, sekarang kita sudah dimudahkan dengan adanya hadirnya gitu. Ya. QRIS apa? Kris. Oke. Jadi Nah, kris. jadi penyebutan yang tepat itu Adalah kris. kris, bukan ya. QRIS. Bukan Kiris. bukan kiris. Oke, ya, berarti tapi langsung kris. Ya. Oke, berarti kris ini kalau boleh tahu misi atau tujuannya dicetuskannya kris ini apa sih Pak Agusnya? Jadi latar belakangnya kris ini muncul untuk menurunkan biaya operasional di sisi pembayaran. Oke. Ya, kalau kita lihat di supermarket, kemudian di toko-toko, itu kan suka ada EDC ya, kalau untuk gesek kartu itu banyak banget, bisa kartu kasir itu bisa ada lebih dari 2-3. Iya, penuh ya EDC, meja kasirnya Pak ya. penuh kan. Ya benar. Nah, dengan melihat praktek-praktek tersebut, maka Bank Indonesia berpikir bagaimana ya supaya nggak terlalu dipenuhi kasir itu, terus juga kalau kita pakai bayar kartu ataupun QR zaman dulu, maka kalau kita ada QR-nya si A, maka kita harus punya rekening di A. Oh gitu. Ya, Oke. kemudian ada QR si B, maka kita harus buka rekening di B, ya kan? Akhirnya uang 1 juta pengen supaya belanja di 10 toko, akhirnya dibagi-bagi 100.000 Iya, kan. betul. Nah, oleh karena itu gimana caranya? Ya udah, kita buatin standarisasi satu QR yang bisa buat pembayaran semua rekeningnya. Jadi 1 juta ya udah cukup taruh di rekening aja satu bank misalnya. Nah, tapi apapun QR-nya dia bisa melakukan pembayaran. Nah, maka kalau itu terjadi maka efisiensi terjadi. Ya, efisiensi yang kelihatan apa? Kita kan nggak perlu biaya administrasi dari setiap bank. Kan apalagi gitu. sebagai pengusaha Pak ya pasti memikirkan banget biaya-biaya yang akan keluar gitu. Betul. Apalagi konsumen uangnya kan terbatas ya kan. Kan 10.000 kali
kali 10 udah 100.000. Dan kemudahannya itu nggak ada minimalnya ya Pak ya? Ya Kalau pakai minimalnya kris Rp1. Rp1. Ya, Nah, itu kan kalau sudah 0 kan minimal. berarti nggak bayar. Iya, tapi kadang-kadang Gratis namanya. kalau pakai mesin gesek itu kan kita belanja maksimal minimal 50.000 baru boleh gesek Seharusnya gitu. nggak ada itu. Oh gitu. Seharusnya nggak ada. Jadi kenapa muncul 50.000, 100.000 itu sebenarnya dilarang ya, dilarang, dan itu hanya hitung-hitungan operasional dari si dari toko. pemilik usaha. Kenapa? Karena kalau kita gesek pakai kartu maupun QR, ya kan? Kalau kita bayar 1 juta ke Matahari beli baju 1 juta, maka si mataharinya atau si merchantnya atau si toko itu dibayar oleh bank tidak sebesar 1 juta, tetapi dipotong dengan biaya administrasi, yaitu sebesar MDR namanya, Merchant Discount Rate. Jadi presentasi dari setiap transaksi belanjanya. Nah, itu tujuannya apa? Ada biaya, ya karena bank atau penyedia jasa sistem pembayaran kan menyediakan infrastruktur. Iya, betul. Ya kan, infrastruktur. Iya. Mulai dari edisi alatnya, QR-nya, jaringan komunikasinya, dan segala macam. Maintenance dan Maintenance dan segala macam, sehingga ada biaya investasi. Kemudian yang kedua, bahwa dengan kemudahan pembayaran, maka orang yang nggak bawa uang cash juga bisa melakukan transaksi. Akhirnya apa? Akhirnya penjualan juga semakin lebih banyak. Kalau lebih banyak, maka untungnya juga lebih banyak. Ya, makanya itu tujuannya. untungnya lebih banyak, Ya. maka kita tidak bisa hidup sendiri. Ya, Makanya berbagi. Iya. Itu berbagi dengan siapa? Berbagi dengan yang mensupport. Kenapa? Yang memberikan efek kepada penjualan tadi. Oke, gitu. Pak. Baik, berbicara dengan terkait QR, Pak, apakah QR ini hanya difokuskan untuk transaksi pembayaran saja atau ada inovasi lain terkait QR bisa digunakan untuk hal lain atau bagaimana? Ya, QR itu kan singkatannya QR Indonesian Standard. Ya, QR pertama tujuannya adalah untuk pembayaran yang terstandarisasi menggunakan QR. Tetapi di dalam perkembangan waktu ternyata QR itu juga bisa digunakan untuk beberapa tujuan yang lain. Jadi yang sementara kan untuk pembayaran transaksi ya, pembayaran sebuah transaksi. Nah, transaksi kan pertama itu ada 2 pembayaran, itu bisa kita jual beli sesuatu. Yang kedua adalah transfer. Nah, makanya sekarang sedang dikembangkan bagaimana QR itu bisa untuk transfer antar rekening. Rekening, walaupun berbeda bank juga bisa. Ya, beda bank. Kemudian yang kedua adalah bagaimana untuk aktivitas keuangan lainnya, yaitu tadi saya sampaikan bahwa cash itu masih dibutuhkan untuk bertransaksi. Masih jadi king-nya gitu, Pak ya. Oleh karena itu ya bagaimana QR itu juga bisa memudahkan kita mendapatkan uang cash ataupun menyetorkan uang cash kita. Nggak usah bawa kartu lagi, Pak ya. Maka bisa store uang cash maupun narik uang tunai. Gitu. Betul. Itu yang lagi dikembangkan. Ya, berarti kita lihat penerapan itu otomatis itu sudah salah satu pemanfaatan digitalisasi gitu Pak ya, teknologi yang ada. Kira-kira bagaimana Pak dengan kita dimudahkan gitu ya, pasti akan ada risiko-risiko lain yang akan terjadi gitu. Kira-kira bagaimana dari Bank Indonesia membuat masyarakat yakin bahwa hadirnya QRIS ini aman untuk kita bertransaksi gitu. Ya, jadi yang pertama tadi saya sampaikan bahwa tujuan daripada QRIS tadi tidak lain adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, ya kan? Pertumbuhan ekonomi itu
ada 3 indikatornya. Tadi kan yang pertama bahwa digitalisasi KRIS ini berhasil apabila mampu untuk menurunkan cost. Yang pertama Ya, itu ya biaya cost kalau dia handling cash, ya kan, handling cash, maka dia bisa terhindar dari uang palsu, ya kan, peredaran dia uang terhindar dari perampokan kalau di jalan. Ya. Yang ketiga waktu, ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, KRIS tadi mampu untuk meningkatkan kapasitas produksi atau meningkatkan penjualan sales, ya. Kemudian yang ketiga, KRIS memperluas pasar, jadi bisa saja beli barangnya nggak hanya temu muka gini, tanpa temu muka dia bisa melakukan pembayaran atau transaksi. Betul. Nah itulah harapan-harapan kenapa KRIS itu kita fokus kembangkan, tujuannya tidak lain adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian kita tidak memungkiri bahwa digitalisasi itu juga mengandung risiko, ya kan? Oleh karena itu, bagaimana Bank Indonesia menetapkan beberapa mitigasinya. Yang pertama yaitu dari sisi keamanan si user, ya, si sebagai user, pengguna Pak ya. Pengguna. Jadi setiap transaksi harus memunculkan password, ya kan, harus bahwa itu sebagai digital signing-nya, bahwa itu adalah sah transaksi itu kita lakukan, yaitu password tadi. Artinya password itu harus dipegang. Ya. Kemudian yang kedua, setiap transaksi harus memberikan notifikasi, ya kan, notifikasi, masuk email gitu, ya email, masuk ke WA. Benar nggak transaksi ini terjadi, ya kan, supaya cepat diketahui, bisa dilacak juga nanti ya Pak ya. Kemudian yang ketiga adalah pembatasan transaksi. Itu adalah salah satu cara untuk mitigasi risiko. Kalaupun dibobol, jumlahnya masih terbatas, sehingga kita yang si user bisa tahu, kok ada transaksi ini, maka jadi meminimalisasi jumlahnya, ada limitnya ya limitnya. Pak ya. Nah itulah hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam bertransaksi secara digital, ya. Betul ya. Teman-teman di Instiki juga pasti sudah belajar gitu ya bagaimana keamanan cyber security-nya bagaimana nih gitu berkaitan dengan pembahasan digital. Nah Pak, kalau penerapan KRIS di Bali kira-kira bagaimana perkembangannya Pak? Sudah berapa lama kita menerapkan sebenarnya nih Pak? Ya, itu kita launching KRIS itu tahun 2019. 17 Agustus 2019. Dan kita nggak memprediksi tahun 2020 terjadi pandemi. Sehingga ke KRIS ini sebenarnya ya nggak kita sengaja ternyata menjadi salah satu solusi kegiatan ekonomi tetap berlangsung. Kan pada saat pandemi orang tidak boleh berinteraksi, dibatasi transaksinya. Sehingga KRIS menjadi salah satu jawaban bahwa tanpa tatap muka, tanpa berinteraksi, transaksi itu bisa dijalankan. Jadi, dan di Bali, di Bali sebagai provinsi yang paling terpuruk, karena pariwisata, tentunya menjadi provinsi yang paling ingin untuk segera bangkit. Segera pulih Pak. Pulih. Nah, oleh karena itu Bali menjadi salah satu provinsi yang paling cepat beradaptasi dengan digital. Karena apa? Digital dianggap sebagai salah satu sarana untuk pemulihan ekonomi. Nah, ini terkonfirmasi dengan jumlah merchant KRIS yang meningkat tajam di Bali, pertumbuhannya paling cepat, baik di swasta maupun di pemerintah daerah. Bahkan pemerintah daerah juga menjadi pemerintah yang paling getol untuk perluasan pembayaran berbasis KRIS, baik melalui pengumpulan pajak, kontribusi, sehingga di
oleh pemerintah oleh pemerintah pusat, ya, Kemendagri, maka Provinsi Bali menjadi provinsi terbaik di dalam penerapan digitalisasinya di tahun 2022 kemarin. Nah, termasuk kabupatennya Buleleng, kemudian bank daerahnya BPD Bali. Nah, itu suatu yang luar biasa. Iya, bisa diterima berarti Pak ya perkembangan digital ini oleh masyarakat. Karena dia kan pengen pulih kan, pengen bangkit. Berarti keinginan untuk mau tidak mau ya dia harus menggunakan digital. Iya, betul. Gitu. Iya, untuk membantu perkembangan ekonomi tentunya Pak ya. Nah, sekarang kalau kita mau belanja beli makanan ringan saja sudah ada logo Kris-nya udah aman lega gitu jadinya ya. Jadi makanya saya kan jarang sekarang kemana-mana bawa dompet. KTP selalu saya taruh di handphone. Gitu. Iya. Di belakang case aman. Makanya ya inilah. Ya itu tadi semua data ada di handphone, maka kita harus menjaga banyak data pribadi. Data kita di handphone kita. Oke, betul sekali. Kalau bisa dilihat Pak ya, kalau perkembangan penerapan digitalisasi terutama penggunaan Kris ini, kira-kira kendala paling besar dari awal launching hingga sekarang itu apa ya Pak kira-kira? Ya, jadi digitalisasi, kegagalan untuk digitalisasi paling besar itu adalah di awareness, kesadaran dari pelaku. Ya kan, orang kan mikir, waduh, orang kalau sudah biasa pakai baju merah, ya kan, hendak tiba-tiba disuruh ganti pakai baju putih. Orang kan agak risih, padahal sama-sama. Ya, jadi orang untuk berubah itu menjadi salah satu kendala utama. Jadi memberikan kesadaran bahwa digitalisasi itu tidak rumit, bahwa digitalisasi itu tidak mahal, bahwa digitalisasi itu memberikan manfaat yang luar biasa pada, itulah menjadi salah satu kendala utama pemanfaatan Kris di setiap transaksi. Berarti di usernya Pak ya, sebagai pengguna kita masih agak susah untuk beradaptasi dengan hal baru gitu Pak, yang memperkenalkan hal baru. Apalagi kita berada di generasi yang berbeda-beda. Mungkin saja kalau kita menerapkan itu di generasi Z, Gen Z, anak-anak sekarang pasti langsung nangkep. Nah, bagaimana dengan generasi X dan baby boomer lainnya? Nah, itu kayak perlu usaha. Kira-kira apakah kita lihat dari generasi X dan baby boomer itu apakah sudah mampu menerima Pak ya? Ya, lama-kelamaan kan mau tidak mau, kalau dia pengen mengikuti perkembangan, ingin usahanya maju, maka dia mau tidak mau harus pakai itu. Ya, kemudian yang kedua, kita pakai generasi milenial ini untuk sebagai sarana untuk mempengaruhi, ya kan, sarana mempengaruhi. Jadi dia nggak akan bertransaksi, nggak ada, dia pindah ke toko lain, ya kan. Nah, pasti dia mempengaruhi itu. Yang kedua, dia mempengaruhi pada keluarga, ya kan. Sekarang ini dia ngajarin ke orang tuanya dan segala macam. Nah itulah, maka kita manfaatkan event-event. Menggunakan Kris Rp1 kan dia takut mencoba, ternyata gampang banget. Ternyata si generasi X juga bisa, ternyata oh ya mudah ya, karena dia enggan untuk mencoba. Nah ini kalau kita buat event, kita sosialisasikan, maka lama-kelamaan mau tidak mau mereka akan mengikuti dan terbiasa dengan menggunakan digitalisasi. Gitu. Oke, semoga nanti kedepannya bisa berkembang dengan lebih baik lagi Pak ya. Kira-kira untuk perkembangan ke depan, apa harapan Bapak, terutama nih teman-teman di Instiki yang sangat melek teknologi lah bisa kita bilang, untuk bisa bersama membangun dan juga mengembangkan ke depannya Kris ataupun bahkan inovasi lainnya. Jadi Kris ini kan memuat QR ya, QR itu memuat informasi dan segala macam, digitalisasi. Jadi saya berharap tadi bahwa anak-anak muda Stiki tidak hanya sebagai penonton, tidak hanya sebagai
korban, tetapi sebagai pelaku. Pelaku ekonomi yang mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Caranya seperti apa? Jadi yang pertama yang paling mudah adalah di dalam penyampaian informasi. Ya, belajar mengajar ini kan hanya masalah penyampaian informasi ya, menginformasikan apa yang dia ketahui kepada temannya, menginformasikan apa yang dia lakukan kepada dosennya. Gunakanlah sekarang bersifat digital. Jangan sampai nulis-nulis kertas, ya kan? Nah, masih generasi ini nih, ya kan? Nah, ini masih biasa. Pertama itu yang dari yang mudah aja, betul, yang kita lakukan, ya, dari kan memanfaat, artinya kertas ini kan dari hutan, ya kan? Nah, kita kan karet dan segala macam, nah makanya kita dari situ penyebaran informasi, digitalisasi melalui penyebaran informasi, ya kan? Terkait dengan usaha, iklan dan segala macam, pakailah dengan sosial media dan segala macam daripada cetak brosur, cetak pamflet dan segala macam. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Setelah itu bergeraklah ke yang lebih jauh, yaitu dengan inovasi produk, ya kan? Apa yang mau kita jual, ya kan? Nah, ada inovasi misalnya dari dulunya beras, sekarang jadiin nasi, nasi dijadiin apa dan segala macam. Nah, itulah ada inovasi-inovasi di produktivitas yang dulunya panjang mungkin sekarang jadi lebih cepat dan segala macam. Yang ketiga ya inovasi pemanfaatan digitalisasi untuk tadi pemasaran, ya kan? Marketing ya Pak, marketing online-nya seperti marketing apa? online dan kemudian kerjasama dan segala macam. Dan yang terakhir baru kepada pembayaran. Jangan sampai semua digitalisasi pembayaran masih cash. Ya kan? Nah, itulah harapan-harapan saya. Mudah-mudahan dengan apa yang kami sampaikan, yang Bank Indonesia berikan, itu mampu mendorong anak-anak muda Sticky khususnya untuk tidak menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku-pelaku digital yang nantinya akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Bali. Luar biasa ya, penjelasannya sangat detail dan memotivasi ya teman-teman tentunya. Jadi diharapkan teman-teman di Instiki ilmu-ilmu yang sudah kita terima dari dosen-dosen terkait dengan teknologi dan digitalisasi, kalian juga berperan penting di dalamnya ya, tidak hanya menjadi penonton. Apakah nanti kalian menjadi pencetus atau inovator baru ya, pengembangan dan penciptaan teknologi baru ya, itu kita harapkan bersama. Baik, terima kasih Pak Agus. Mungkin itu saja yang bisa kita sharingkan hari ini. Terima kasih banyak sudah sharing dan hadir di Instiki. Semoga kita bisa ketemu lagi ya. Dan teman-teman, semoga podcast ini bermanfaat. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat, salam menjadi dan memberi. Terima kasih. Professional IT Entrepreneur Campus.